Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khabarin lan ing dalam hadis akhara kamliyo, ada dalam riwayat hadis yang lain, ahallu mauti luy halali perkara akala kang mangan soal abdu kawula iku kasbu yati sani'i, penggawine tangane wong kang nyambut gawe. Idza nasaha nalikane gawe bagus sapa sani, makanan yang paling halal, makanan upah pekerjaan yang baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bittijarah, alaikum natapono sira kabeh bittijarati kelawan dagangan. Hendaknya kamu berusaha jadilah pedagang. Fa inna fiha, sedune iku tetep ing dalam tijarah, karena di dalam perdagangan tis'atu a'syari rizqi utawi 90/10 rizki, 90% rezeki. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan hendaknya kamu berdagang, karena dalam perdagangan terdapat 90% rezeki. Waruya dan riwayatkan opo anna Isa sedune Nabi Isa alaihissalam ikuraan ningali sapa Isa rajulan ing lanang. Faqala mengko dawuh sinten Nabi Isa, ma tasna'u, ma ing opo tasna'u agawi sapa sira, kamu kerja apa? Ada orang ditanya oleh Nabi Isa. Qala ngucap sapa rajul ata'abbadu jungkung ibadah sapa ingsun. Ada orang ditanya profesinya oleh Nabi Isa. Dia menjawab, saya ini enggak kerja, tapi saya sibuk beribadah. Qala dawuh sapa Nabi Isa, may ya'uluka, man ikusuk man utai sapa iku ya'uluka, nanggung sapa man ka ing sira. Kalau kamu enggak kerja, kamu cuma ibadah, yang nanggung kamu, yang membiayai kehidupanmu siapa? Qala ngucap sapa rajul, akhi, iku sedulur ingsun. Qala dawuh sapa Nabi Isa, akhuka a'badu minka, akhuka utai sedulur sira iku a'badu luwih ahli ibadah minka tinimbang saking sira. Ada orang ahli ibadah tetapi dia tidak bekerja dan dia menjadi beban hidupnya pada tetangganya, pada saudaranya. Nabi Isa mengatakan, yang memberi makan kamu itu lebih baik, lebih ibadah dari kamu. Artinya kamu percuma ibadah tapi hidupmu menjadi beban bagi orang lain. Lebih baik saudaramu itu yang bisa mencukupi kebutuhan. Qala dawuh sapa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ini sedune ingsun iku la a'lamu ora-ora ingsun syai'an ing suci-wici yuqarribukum kang marakaken apa syai'kum ing sira kabeh minal jannati saking swarga wa yub'idukum lan nutuhaken apa syai'kum ing sira kabeh minan nari saking neraka. Illa amartukum angin perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan mengkono syai', sesuatu yang membuat kamu masuk surga dan jauh dari neraka, pasti saya perintahkan kepadamu. Wa ini lan sedune ingsun iku la alam, ora weruh sapa ingsun syai'an cici yung idukum kang ngedohaken kum ing sira kabeh minal jannati saking swarga, wa yuqarribukum lan marakaken kum ing sira kabeh minan nari saking neraka illa nahaitukum angin nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh andu saking mengkono syai'. Wa inna ruhalan sudine ruh malaikat maksudnya, wa inna ruhal amin dan sudine malaikat Jibril, ruhul amin iku nafasa niup sapa malaikat
Firawi wa firawi ing dalam awak ingsun. Inna nafsan sedene wong suci iku lan tamuta ora bakal mati sapa nafsan hatta tasawfiya sehingga nuhuni sapa nafsan rizqaha ing rezekine mungkono nafsan. Wa in abta'a senajan kendu senajan kendu apa mungkono rezeki. Wala yahmilannakum dan ojo ngelemaken kum ing sira kabeh apa istibata syai'in amri kendune suci-wici minat rizki saking rizki ala antatlubu ing atase yen to nyupri sira kabeh bu ing rizki bimaksiatillahi kelawan maksiat maring Allah Ta'ala. Fa inna Allah subhanahu Allah iku la yunalu ora den perkoleh apa ma perkara indahu kang ana ing dalem ngersane Allah. Terus ngene. Oh keter ya. Wa inna nalu ma indahu di fataqullahani fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Terus wa ajmilu lan bagusan sira kabeh nggih fit talabi ing dalem nyupri ing rezeki. Jadi semua orang itu sudah ada rezekinya. Orang tidak akan mati sebelum dia mendapatkan jatah rezekinya. Sebelum manusia lahir, dia ini oleh Allah sudah dicatat rezekinya berapa. Makanya meskipun kendu, meskipun tidak lancar, tapi kamu jangan merasa putus asa. Hendaknya kamu tetap berusaha mencari rezeki yang benar. Jangan sampai kalaupun rezeki itu kendu, kamu mencari jalan yang tidak halal. Terus walam yakul gitu. Wa ajmilu fi talabi. Terus amrun iku perintah niku. Nggih. Amrun iku perintah bil ijmali kelawan kari bagus fi talabi ing dalem nyupri rezeki. Walam yakul lan ora dawuh sapa Allah utruku at-talaba. Utruku tinggal sira at-talaba ing nyupri rezeki. Sumakala nuli dawuh sapa Nabi fi akhirin dalam akhir hadis wala yahmilannakum na ojo ngelemaken kum ing sira kabeh apa istibda'u syai'in amrikan ini suci-wici mina rizki sangi rizki ala antatrubu ing atase yen to nyupri sira hu ing rizki bimaksiatillahi kelawan maksiat maring Allah Ta'ala. Fa innallaha gimana? Fa innallaha setuni Gusti Allah iku la yunalu ora den perkoleh apa moma perkara indahu kang ana ngersane Allah bimaksiatihi kelawan maksiat ing Allah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan ya, supaya kamu berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik. Jangan kamu mengambil jalan pintas untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Jangan mencari jalan pintas rezeki yang tidak benar dengan menipu atau dengan tuyul pesugihan umpamanya. Sebab Allah sudah menjamin semua orang pasti akan dapat jatah rezeki. Semua orang sudah dijatah rezeki oleh Gusti Allah. Jangan kamu mencari rezeki dengan cara yang kotor. Jangan kamu mencari rezeki dengan cara yang jahat. Sebab rezeki itu adalah anugerah dari Gusti Allah dan tidak bisa diambil dengan cara maksiat kepada Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-aswaku mawaidullah. Al-aswaku tai biro-biro pasar iku mawaidullahi biro-biro sukuan rampakan sukuane Gusti Allah Ta'ala. Faman mongko desapane wong
iku atanekani sapa manha ing mungkul aswaq asoba mongko ngenani sapa wong minha saking mungkunu bahwa itu pasar, kata Nabi, itu adalah tempat rezekinya Gusti Allah. Rampatan sih, tempat hidangannya itu. Jadi pasar itu memang tempat Allah memberi rezeki. Siapa orang mau datang ke pasar, dia akan dapat bagian dari rezeki. Makanya kalau kamu kepingin dagang, ya sih bener udah pasar. Rezeki itu ya di pasar itu. Nah tetapi hari ini pasar ada pasar virtual. Kalau dulu pasar ya pasar di itu sih di tempat keramaian. Maka orang bekerja itu kalau mau maju ya harus ke pasar. Toko-toko di kampung sulit bersaing dengan toko di pasar, karena pasar ini pusat kumpulnya orang. Akan tetapi hari ini Allah sudah menciptakan pasar baru, namanya pasar virtual. Ada marketplace, ada pasar jual beli online. Ya di situ itulah kamu jualan. Jadi kalau kamu kepingin kaya, ya harus tahu tempatnya. Sama dengan kalau kamu mau ngaji, ya ke pondok. Maka ngaji orang pasar. Kalau mau suki, kalau kamu mau rezeki pergilah ke pasar. Ya. Pergi ke pasar. Hari ini kamu bisa pergi juga ke pasar online, pasar virtual. Disitulah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Artinya kamu harus mau berikhtiar. Namanya dagangan ini udah ditawakno, diolah, diatur bagaimana supaya menarik. Waqala sallallahu alaihi wasallam la ayyahuda demi yako ngawat sapa ahadukum salah suci sira kabeh hablahu ing talini ahad fayahtatiba nuli golek kayu sapa ahad ala dhuhrihi ing atase gegere ahad. Siapa orang mau bekerja mencari kayu ya, dipikul di punggungnya, iku khairun lebih bagus min ayat dia saking yenton nekani sapa ahad rajulan ing wong lanang. Maksudnya lebih baik daripada mengemis atau kang paring sapa rajul ing rajul sapa Allah min fadlihi saking anugerah Allah fayas'alu mongko njaluk sapa ahad ing rajul atau padha uga awe sapa rajul ing ahad nyegah sapa rajul ing gunung ahad. Bekerja dengan cara cari kayu menjadi kuli itu lebih baik daripada kamu meminta-minta. Jangan hidup menjadi beban orang lain. Lebih baik kamu kerja walaupun muli. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi, man fataha ala nafsihi, man utai sabane wong iku fataha buka sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe liman baban ing lawang minas suali saking jaluk. Siapa orang mencoba meminta-minta, fataha mongko buka ya Allah alaihi ing sab'ina ing 70 apane baban lawangi minal fakri saking kemelahan. Siapa orang meminta, maka dia akan semakin miskin, dibukakan pintu kemiskinan. Makanya minta-minta itu profesi yang jelek. Tidak boleh minta-minta kecuali sangat terpaksa. Wa amal atharu ala kunti biro-biro riwayat dawi ulama. Fakat kala temen dawu sapa Luqmanul Hakim ki Luqman Hakim libnihi maring anak Luqmanul Hakim. Luqman ya bunayya anak ingsun istagni amri cukup sira. Hendaknya kamu mencukupi dirimu bil kasbi kelan penggawean al halal kang halal anil fakri saking kemaratan.
hendaknya kamu berusaha mencukupi diri dengan harta yang halal. Fa inna usna kelakuan iku maftaqor, ora butuh sapa hati wong suci, qatu babar pisan illa asoka ngenani ing ahad apa salatu khisalin, telu pira-pira perkara. Rupane riku dadi lemesi tipisi wong fitidi ing dalam akumane wong. Wa dhafun lan apes fi aklihin dalam akali wong, wa dhihabun lan ilang, wa dhihabu muru'ati lan ilangi keperwirane man, gengsi man. Jangan kamu minta-minta, karena kalau kamu butuh minta pada orang, kamu akan terkena 3 hal. Yang pertama, agamamu menjadi lemah. Kamu tidak berani menyatakan yang benar. Kamu menjadi penakut karena kamu masih butuh pada orang lain. Yang kedua, akalmu jadi lemah juga. Yang ketiga, hilang kegagahanmu, hilang murah. Kalau kamu minta-minta, maka gengsimu menjadi turun. Wa adhamulan luwi aku mindadi sanging ikilah telu apa istighfafun nasi oleh ngremehno menungso bihi kelan mengkuno ahad. Orang itu kalau butuh pada orang lain, maka dia akan diremehkan orang. Kita ini harus belajar mandiri. Santri harus punya semangat menjadi pengusaha mandiri supaya kamu dihargai oleh orang lain. Wa qala dawu sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an, layak utu ora lungguh sapa hadukum salah suci sira kabeh antar lebih rizki saking nyebre rizki aku ngucap sapa had Allahumma rzuqni, Allahumma do Allah rzuqni paring rezeki panjenengan ing kula. Waqat alimtum temen weruh sira kabeh anas sama asutune langit iku latun tiru ora ngudanaken, ora nurunaken udan apa sama zahaban ing emas wala fiddatan dan ora ing perak. Kata Sayyidina Umar, jangan kamu duduk di rumah hanya doa. Jangan kamu tidak mau kerja, tapi kamu cuma doa, ya Allah berilah saya rezeki. Kata Sayyidina Umar, kamu tahu langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Jadi berdoa saja tidak cukup, kamu harus mau berusaha. Wakana lan ono sapa Zaid bin Muslimah iku yang rusuh nandur sapa Zaid fi ardihi ing dalem bumine Zaid. Faqala maqadahu lahu maring Zaid sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dawu is asabta nengani bener sira. Dia ada sahabat Zaid itu nanam. Umar mengatakan, iya betul kamu menanam. Istalni amri suki sira aninasi saking manungsa yakun mongko ana apa usun yakun mongko ana apa mengkono istighna iku aswan luwih ngreksa lidinika maring agama sira wa akramu lan luwih mulya laka kedue sira alaihim ing atase mengkono nas. Jadi Sayyidina Umar memuji ada orang yang bercocok tanam. Itu bagus. Jadi pekerjaan apapun itu bagus. Kamu mau profesi sebagai petani atau pedagang atau pegawai, apapun profesi yang membuat kamu bisa cukup ya, mencukupi kebutuhanmu tanpa minta-minta, itu bagus. Jangan ada keinginan ya, kamu hidup mengandalkan mertua, mengandalkan istri ya. Itu tidak gagah. Kalau kamu umpamanya hidup diberi makan oleh istri, ya kamu akan selalu direndahkan oleh istrimu. Kamu tidak akan dihormati, kecuali istrimu wanita yang luar biasa. Pada umumnya wanita tidak akan menghargai pada suaminya kalau suaminya tidak mencukupi kebutuhan istri. Makanya harus ada kemauan, walaupun tidak sekarang, walaupun kamu sekarang masih mondok, tapi kamu harus punya keinginan belajar nyambut gawe, belajar bisnis. Hari ini kan bisa bisnis online. Nganggur-nganggur kamu bisa lihat di YouTube cara jual beli, cara ini. Hari ini dunia medsos ini udah lengkap sekali.
kamu kepingin tahu cara ini, cara itu, di medsos ada. Artinya kamu bisa belajar walaupun tidak kuliah, buka warung umpamanya, kamu bisa lihat di YouTube ya, caranya bikin kopi latte, caranya bikin bakso keju, bisa. Ya kalau zaman dulu informasi sulit, hari ini semua orang bisa asal ada kemauan. Makanya yang penting itu semangatnya. Kalau kamu ada semangat, jalannya ketemu. Semangatnya ada, kamu akan berusaha. Dulu saya pertama pulang dari pondok juga tidak bisa kerja. Saya mondok di Lirboyo, ya tidak belajar ekonomi. Tapi saya ada kemauan. Saya kepingin mandiri. Saya kepingin mencukupi diri. Maka saya bertanya, mencoba berdagang tebu, dagang gula, dagang pupuk, dagang cengkeh. Kalau ada kemauan, jalannya ketemu. Jadi yang lebih penting ini semangatnya. Harus ada semangatnya. Nanti ilmunya, caranya ketemu. Tapi kalau semangatnya sudah nggak ada, nah ini repot. Wis masih dikai penggawean jadi tinggal. Karena semangatnya tidak ada. Nah makanya ngaji, hari ini kita ngaji kitab Ihya ini, bab etika bekerja. Ini untuk memberi dorongan ya. Kitab ini tidak mengajari kamu cara jual bakso. Imam Ghazali tidak mengajari kamu cara jual kopi ya. Tapi Imam Ghazali mengajari kamu semangat wira usaha. Harapannya setelah ngaji ini, kitab Ihya bab bekerja ini, kamu punya semangat ya, keinginan untuk hidup mandiri. Ya hari ini minimal tidak ngerepoti orang tua, minimal. Ya apa caranya mondok gak dikirim. Ya apa caranya mondok sejo titik-titik jaluk duit. Ayo, kamu harus sudah punya keinginan begitu. Hingga pada akhirnya nanti kamu harus ingin bagaimana hidup ini tidak membebani orang lain. Bahkan kamu harus ingin bagaimana kamu membahagiakan orang tua. Ya, kamu bekerja. Salah satunya harus ada motivasi, kepingin menghajikan orang tua, kepingin berbakti pada orang tua. Ini harus ada semangatnya. Kalau semangatnya ada, nanti jalannya ketemu. Sebab caranya ini nanti ketemu, mudah kalau ada semangat. Tapi kalau semangatnya tidak ada, nah ini sulit sudah. Banyak orang tidak sukses itu bukan karena tidak bisa, karena tidak ada semangat. Nyambut gaya dulu leren, buka toko seminggu leren. Banyak orang tidak tahan. Dari 8 orang yang buka toko, itu mungkin yang bertahan cuma 2, yang 6 tidak kuat. Jadi yang perlu itu tahannya, semangatnya tahan. Bagaimana kamu bisa bertahan? Banyak usaha gagal itu karena tidak sabar, tidak tahan. Nah ini makanya yang perlu dibangun itu semangatnya. Semangat ingin berwira usaha, semangat ingin hidup mandiri. Kamu harus punya semangat ingin hidup tidak menjadi beban orang lain. Nah ini yang harus ada. Apapun pekerjaannya bisa saja. Buat nyukur rumah, nanti hadir. Pokoknya pandang gaya nanti mulai berusaha nyambut gaya apa terserah. Caranya ya nyambut gaya itu metodenya aja. Yang penting semangatnya. Orang bekerja apapun kalau punya semangat, harapannya sukses. Tapi nyambut gaya gak ada semangat, ya oleh seminggu leren. Berarti dino prei, itu tidak ada semangat. Jadi pengusaha ini harus punya semangat. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Nah ini semangat pengusaha. Cok tiba keblak, nah, bukan pengusaha itu. Pengusaha itu jatuh 10 kali, bangun 12 kali. Jadi kamu harus semangat jatuh bangun. Itu pengusaha. Tidak ada orang yang bergaya merupakan kamu. Semua orang pasti mengalami suka duka. Karena saya ini kepingin di pondok ini kita buka beberapa usaha. Dicoba ya. Gak iso, ya apa iso. Jatuh bangun, lama-lama pasti bisa. Pertama pasti sulit, iya. Kentucky Fried Chicken, KFC
Itu ceritanya kan orang tua namanya Kolonel Sanders. Itu jualan resep KFC, gak ada yang mau. Dia itu punya resep ayam goreng, ditawar-tawarkan gak ada yang mau terima. Akhirnya dia buka warung sendiri, tidak putus asa. Hari ini menjadi rajanya ayam di dunia. Padahal dia itu sudah umur 62 tahun, baru mulai buka KFC. Kamu masih umur berapa? Harus semangat untuk buat. McD juga begitu. McD itu asalnya supir ambulan. Di umur 46 tahun baru kerja McD. Hari ini menjadi rajanya ayam di dunia. Jadi semangatnya yang membuat dia kuat. Jadi tidak soal mulainya kapan. Yang penting dia punya kemauan. Wong Solo, warung Wong Solo itu saya kenal baik. Aslinya itu jualan kaki lima di Medan. Kaki lima ayam bakar. Hari ini cabangnya sampai Saudi, Brunei, Malaysia. Dari kaki lima. Tapi kalau dia kuat, peluangnya untuk menang itu sangat tinggi. Makanya ini yang harus dibangun. Nah, ngaji hari ini kita mengisi semangat untuk wira usaha. Muka-muka diparingi rezeki karena Gusti Allah.